Halo minasang, gimana? Masih semangat belajar bahasa Jepang? Nah, untuk belajar sekarang kan udah ada aplikasinya. Kita akan cari aplikasi kamus gitu ya dalam Google. Nah, ini akan kelihatan kayak gini aplikasinya. Kemudian yang tadi itu ada harga-harga, kayaknya itu kamus, maksudnya itu adalah kamus dalam bentuk buku. Oke, nah kalau kita cari di Play Store atau e-store gitu ya, ketik saja kamus Jepang seperti itu. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Ichi Nisang, let's go. Nah, ini udah muncul. Nah, ada banyak sekali aplikasinya, tapi kita bingung nih mau install yang mana gitu ya. Nah, untuk tahu bagus apa enggak itu bisa lihat dari bintang berapa dia. Nah, itu. Terus uraian dari aplikasinya itu seperti apa. Nah, kalau rekomendasi saya itu, ini kan kita mau nyari kamus ya, itu sebaiknya kita cari itu yang offline kayak gitu ya. Maksudnya offline itu gimana? Artinya ketika kita tidak dapat sinyal gitu ya, itu kamusnya itu atau aplikasinya itu masih bisa dipakai kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia online, jadi dia akan memerlukan sinyal. Dalam artian kalau seandainya sinyalnya ngadat gitu ya, atau mungkin kita di hotel paling bawah gitu kan nggak ada wifi misalkan, itu kan jadi kendala ya. Oke, ini aplikasi kamus Jepang. Nah, ini udah muncul. Nah, itu ada yang benderanya juga ada ya, kamus Jepang itu semua itu ada. Terus bawahnya belajar bahasa Jepang, kamus Jepang, ini yang saya install ini. Kemudian ada yang kayak gapura, itu juga lambangnya. Yang pertama ini kamus Jepang yang ini ya. Ini bintangnya 4,3. Nah, ini lumayan bagus lah. Itu sudah 5 ribuan yang gini, yang install gitu ya. Nah, untuk kata asli seperti ini. Nah, ini aba, itu cici gitu ya. Sudah langsung kita ketik aja itu sudah ada ya gitu ya. Belajar bahasa Jepang. Nah, ini kita ketik itu udah langsung diterjemahkan. Bisa di-share juga, bisa disalin. Nah, terus ini contoh-contoh katanya adalah itu harimas, kok bisa adalah harimas, itu saya juga nggak ngerti ini. Kalau dicari di kamus lain kayaknya artinya lain gitu ya. Nah, kita juga bisa belajar ini dari komentar. Komentar yang mana? Yang di bawah. Nah, ini kan bintangnya 4,3. Nah, ini aplikasinya agak bagus, tapi bagusnya kalau dikasih suara. Jadi dia mungkin tidak ada suaranya kayak gitu, mungkin ada latihan pengucapannya nggak ada. Jadi kita memang perlu cuma kamus artinya saja kayak gitu ya. Oke, kita coba aplikasi yang lain nih, kamus translate bahasa Jepang. Ini kamus translate bahasa Jepang gitu ya. Nah, dalamnya tuh akan ada Nihongo itu. Nah, udah ada artinya Jepang. Ada tulisan Jepangnya juga, ada artinya juga, ada artinya. Nah, ini kosakatanya pun udah dipilah-pilah. Ada juga lagu Jepangnya, ya seperti itu. Terus ada kanji JLPT. Nah, ini JLPT ini adalah TOEFL Jepangnya gitu ya. Kali aplikasi ini sudah dilengkapi dengan TOEFL Jepangnya. Jadi kalau seandainya kita mau belajar bahasa Jepang, ya bagus lah ini gitu ya. Tapi kalau seandainya cuma mau nyari kamus saja, mungkin terlalu besar gitu ya, aplikasinya terlalu komplit ya. Ini ada bacaan Jepangnya juga, nah kayak gitu. Kemudian belajar bahasa Jepang lengkap. Nah, lengkap itu seperti apa sih lengkapnya? Nah, ini udah di menunya ada, panduannya ada, hiragana, terus kamus kosakatanya ada, ucapan sederhana, nomor, terus ada game latihannya juga. Nah, ini ada katakananya ya, hurufnya. Nah, kayak gitu, ada itu. Tadi ada iklannya juga ya. Oke. Nah, kalau di kamusnya seperti apa? Nah, tampaknya seperti ini. Ohayo gozaimasu, selamat pagi, itu ada ada pengucapannya juga kayak gitu ya. Nah, ini kata-katanya juga sudah dikelompokkan. Ada kata kerja ya, pekerjaan, binatang, terus lokasi dan arah juga udah dikelompokkan kayak gitu ya. Terus untuk tulisannya ada hiragana, katakana, pengucapan, arti kata. Nah, itu sudah
ada pengelompokannya kayak gitulah. Oke, dari apa ya, bintangnya nih cukup tinggi lah ya, 4,7 gitu ya. Tapi sekali lagi kita mau nyari kamus ya. Nah, kalau yang ini nih saya yang udah install ya. Kenapa saya install ini? Saya pikiran bahwa kamus itu perlu kamus offline kayak gitu ya. Dan saya hanya mau mencari kata saja. Kalau kalimat gitu apa ya? Biasanya kalau diterjemahkan kadang-kadang kurang menyimpang gitu ya. Kurang apa ya? Kurang fokus gitu ya. Nah, kamusnya yang ini udah ada translate-nya, artis Jepang, tanda panah, bolak-balik itu ke Indonesia gitu ya. Ini udah ada kosakatanya, nanti akan muncul ada Latinnya dulu, terus tulisan Jepangnya juga ada kayak gitu. Nah, bisa dibolak-balik juga Jepang Indonesia atau Indonesia Jepang. Lalu, nah yang penting ini ada pengucapannya. Jadi kalau pas di kiri sayonara itu dipencet, dia akan sayonara, akan diucapin kayak gitulah. Kemudian bisa di share juga. Di share ini kepentingannya kalau seandainya kita mau ngasih tahu yang saya maksud ini loh. Nah, itu tinggal bagiin aja, kita cari artinya, kita bagikan gitu aja, gitu sudah lumayan gitulah. Jadi temennya tahu kayak gitu. Kemudian nah ini ada apa ya? Ada bookmarknya juga, jadi apa yang kata yang sudah kita cari bisa di save kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Ini kamusnya ini offline gitu ya. Ini salah satu pertimbangan saya untuk install ini gitu ya. Nah, selain itu juga bisa sign in itu maksudnya adalah kita mendaftar jadi membernya kayak gitulah. Kayak masuk apa Instagram atau Facebook kayak gitu, kita mendaftar gitu. Tapi kalau nggak mau daftar juga nggak masalah, masih bisa dipakai aplikasi ini gitu ya. Nah, kemudian dari kita juga bahas kamus lain ya. Ini kamus Jepang Indonesia, ada belajar bahasa Jepang, ada Japanese. Nah, ini kita bahas nih, belajar bahasa Jepang. Nah ini kata umum, katakana, hiragana, ada grammar. Nah, ini kalau mau cari kamusnya aja apa ya, saya kira enggak ya. Tapi komplit sih, untuk dari segi apa aplikasi itu termasuk komplit. Ini ada kata-kata sederhana atau kalimat sederhananya juga ditampilkan gitu ya. Ada pengucapannya juga gitu. Tapi online apa offline nggak tahu. Nanti kalau seandainya teman-teman mau apa namanya install, ya coba aja install. Nanti kan bisa di uninstall kembali kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu, bisa di uninstall kembali. Nah, kalau yang ini seperti itu nanti munculnya apa ya, kalau kita nyari kata ai itu apa sih artinya ai gitu ya. Nah, itu kayak gitu munculnya. Kemudian dari penilaian ini 4,2 ya, bisa dibaca itu dari komentar-komentar online-nya. Aplikasinya lumayan bagus, tapi masih masa apa itu, baca sendiri terlalu panjang ya. Jadi bisa bahan pertimbangan lah di bawahnya itu kayak gini. Tapi bisa dilihat dari komentar yang itu tahun berapa, bisa juga aplikasinya sudah di-update kayak gitu ya. Oke, mata aimasyo.